Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala ibadillahi alladhina istafa. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Quran akan memberi syafaat yang syafaatnya diterima dan akan menjadi hujah melawan. Yang perlawanan Quran itu nggak bisa ditolak oleh Allah SWT. Baginda Rasulullah SAW sudah mengungkapkan keresahannya kalau umatnya tidak memperhatikan Al-Quran. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Rasul berkata, ya Allah, umatku hijrah dari Quran, umatku membelakangi Al-Quran, enggak memperhatikan Al-Quran. Padahal hadis mengatakan man ja'alahu amama qadahu ila jannah. Siapa yang meletakkan Quran di depan, kalau di depan itu diperhatikan terus, maka Qurannya akan menggiring dia ke surga. Nah, bagaimana kerisauannya? Man ja'alahu khalfah. Tapi barang siapa yang meletakkan Quran di belakang, kalau di belakang ya nggak diperhatiin, saqatahu ilan nar. Kalau kita nggak memperhatikan Al-Quran, Quran akan menendang kita ke neraka. Itu tuntutan Quran, itu perlawanan Quran, dan nggak ada yang bisa menghalangi kalau Quran sudah melawan kita. Nah, bagaimana kita tidak membelakangi Al-Quran? Bagaimana kita memperhatikan Al-Quran? Di samping kita membaca Al-Quran, tapi bacaan Quran kita benar apa enggak? Ini malu memperbaiki Al-Quran, tapi nggak malu memperbaiki HP. HP diperbaiki nggak malu, WC diperbaiki, ngomong sama tukang WC nggak malu, tapi datangi ustadz memperbaiki zal, kita malu. Padahal nanti dilawan Quran, apa yang bisa kita bela? Nah, adanya pondok tahfiz Quran ini fardu kifayah menutupi kelemahan yang ada di kota kita. Monggo datang ke sini belajar. Jangan anaknya saja dikirim, kita nggak mau memperbaiki bacaan Quran kita. Perlu ada, kita ingin. Saya pulang dari Pakistan waktu bulan Maret yang lalu. Itu senior saya, Mufti Hanif, itu punya program Ta'limul Quran, di mana pondoknya itu punya program memperbaiki bacaan qori, pengajar-pengajar Quran di TPA. Ini TPA yang ada di Nabire ini, Allahu alam, pengajarnya itu belum tentu benar semuanya, makharijul hurufnya. Itu mereka datang ke pondok untuk membetulkan bacaan Quran mereka. Ini tugas kita pondok ini. Bagaimana kita punya program sehingga pengajar-pengajar TPA di tiap-tiap masjid datang ke sini membetulkan makharijul huruf. Yang kedua, ada juga orang-orang awam, karkun-karkun, datang ke pondok itu membetulkan bacaan Quran mereka. Ini satu, supaya kita termasuk golongan orang yang memperhatikan Al-Quran. Jadi adanya pondok tahfiz Quran ini membetulkan makharijul huruf dan menjaga alfaz huruf Al-Quran itu di dada generasi kita. Ini fungsi daripada pesantren tahfiz Quran. Tapi pondok tahfiz Quran ini tidak mencukupi, karena di samping menjaga alfaz, lafaz Al-Quran itu perlu juga kita menjaga ma'ani Al-Quran as-sahih. Jadi makna Al-Quran yang benar itu bagaimana? Jangan sampai mengatakan dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu.
Jangan sampai mengatakan Quran itu tidak ada, Allah itu tidak ada dalam Al-Quran. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa boleh mengucapkan selamat Natal dalam Al-Quran ada. Ini semua inhiraf, penyelewengan makna dalam Al-Quran. Maka wajib hukumnya bagi umat Islam punya balai pendidikan yang mengajarkan ma'ani Quran, di mana punya sanad sampai Rasulullah SAW. Ya, kami punya sanad sampai Rasulullah dalam ilmu hadis, dalam ilmu tafsir, dalam Al-Quran. Ustadz kita Maulana Hadi juga, ini Ustadz Mahmud kita, Hafiz Mahmud, sanadnya juga sampai Rasulullah. Juga memperhatikan Al-Quran itu, kita harus yakin bahwa kalau kita belajar Al-Quran, kita nggak akan mungkin fakir. Hadis mengatakan Al-Quran ginaun la gina ba'dahu. Quran adalah kekayaan yang tidak ada kekayaan melebihi Al-Quran. Wala faqra ba'dahu. Orang yang sudah punya ilmu Al-Quran nggak akan mungkin fakir, artinya nggak akan mungkin bergantung sama makhluk. Orang yang sudah punya Al-Quran nggak akan mungkin minta sama makhluk. Orang yang sudah punya Al-Quran nggak akan mungkin berharap kepada makhluk. Olehnya itu dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, man utiyal Quran, man utiyal Quran wa zanna anna ghairahu khairan minhu. Dia dikasih Quran, dia belajar Quran, dia belajar menghafal Quran, belajar ma'ani Al-Quran, jadi hafiz, jadi alim. Tapi dia melihat tetangganya, temannya dulu di SD, SMP sudah jadi dokter, jadi insinyur, punya proyek, punya perusahaan besar, punya pabrik besar, dan dia mengira alangkah bahagianya teman saya itu ya, punya mobil, punya rumah besar, diberi Al-Quran. Tapi dia mengira bahwa pemberian materi dan kebenaran kepada temannya itu lebih baik daripada ilmu yang Allah berikan kepada dia. Faqad istahza'a bil Quran, sungguh dia telah menghina Al-Quran. Olehnya itu tidak cukup Quran itu dipelajari alfaznya, dibetulkan makharijul hurufnya, dan dipelajari tafsirnya, dipelajari usul-usul tafsirnya, kemudian pendukungnya, segala macam ilmu alat nahwu sharaf, dan begitu juga pemahamannya, yaitu ilmu fikih dan usul-usulnya. Tapi penting juga santri dididik yakin dengan ilmu Al-Quran. Cukup dengan Quran yang kita dapat, kita nggak butuh art, fannun, kita nggak butuh funun-funun, seni-seni yang lain yang diajarkan di sekolah umum, kimianya, fisikanya, biologinya, kita nggak butuh. Tapi justru pelajar-pelajar umum dan mahasiswa yang belajar semua tadi berhajat kepada ilmu yang sedang kita pelajari di pondok. Tanpa ilmu agama ini, mereka akan sengsara, rugi dunia dan rugi akhirat. Untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pondok Darut Taqwa ini bukan milik saya. Sekali lagi, bukan milik saya. Saya ini pelayan, khadim di pondok ini dengan ustadz-ustadz. Dan ustadz ini nggak digaji. Bulan ini pun masih ada 6 orang ustadz kita nggak kasih. Kalau ada kita kasih, nggak ada ya nggak dikasih. Olehnya itu dari awal yang mengajar saya kita katakan jangan cari duit di pondok ini. Jadi bagaimana kalau nggak ada duit? Bagaimana kehidupan mereka? Ya kalau nggak ada puasa, 3 hari puasa, insya Allah kalau nggak mengeluh Allah kasih rezeki 1 tahun. Itu aja. Tinggal orang kaya aja bersiap-siap dihisap di akhirat, itu aja. Oleh itu kita membuka, siapa yang tidak mau dihisap di akhirat, hartanya kemana disalurkan, monggo, asalkan halal, bersih, dan jangan ngatur-ngatur pondok. Alhamdulillah kita punya cabang di Manokwari, 6 hektar di sana, sekalian dengan markas. Santri kita di sana sekitar ada 25. Kemudian di Merauke 4 hektar. Santri di sana lebih kurang 30-an. 35. Di Sorong 1 hektar tanah,
tapi berhenti sebentar. Insya Allah satu bulan ini kita ke sana lagi untuk membuka. Dan di Bintuni Bambo sudah menanti kapan saya datang untuk membuka pondok di sana. Dan ini Bapak yang tadi ngomong sama kita juga sudah musyawarah sama kami, ada tanahnya sudah disiapkan, menunggu alumni dari sini ingin sekali di bawah naungan Pondok Darut Taqwa. Nah, kita ingin di tiap pelosok ada pondok-pondok tahfiz, tiap-tiap kampung-kampung pesisir di Papua ini alumni-alumni kita muncul di sana ngajak alif ba tak karena Allah. Nggak ada makanan, cari di hutan-hutan daun-daun. Nggak ada berlapar-lapar. Kita tidak mengharap siapa-siapa, mengharap, dan kita yakin Allah tidak akan sia-siakan kita. Anjing, babi, orang kafir pun dikasih rezeki. Masa kita pengajar Quran gak dikasih rezeki? Waktu itulah pentingnya usaha dakwah, membetulkan keyakinan kita. Kita nggak akan pernah ngirim duta-duta besar ke pasar-pasar di OYH bawa celengan. Nggak boleh, haram hukumnya. Dan kita tidak akan buat proposal, karena proposal banyak haram di dalamnya. Disunat lagi. Harusnya dapat 500 juta, dikasih cuma 400 juta. Ini kezaliman. Kita nggak akan buat proposal, dan kita tidak akan pakai uang pemerintah yang datang. Kita bilang kami masih ada, silakan kirim ke pondok-pondok yang lain yang membutuhkan. Kami nggak butuh, kami lagi cukup. Jadi teman-teman kita yang ada keinginan sama-sama supaya tidak dihisap di akhir, mari tanam saham di sini karena Allah. Kita nggak akan minta sumbangan apa-apa. Anggap Pondok Putri sedang kita bangun, tetap kita akan bangun. Ada kiriman kita bangun, tidak ada kiriman kita stop. Semuanya kita bangun karena Allah. Tidak kita buat proposal untuk meminta sumbangan dari siapapun. Itu hadirin yang bukan Allah SWT. Doanya kita harap semoga para asatizahnya diberikan keikhlasan dan kesabaran dan ketabahan, dan semuanya kita murni datang ke sini untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita doa bersama-sama. Insyaallah awal tahun tanggal 15 biasanya kita mulai pembukaan pondok kita, dan insyaallah akhir Januari ini kita akan mengadakan ujian. Ya, ujian anak-anak, dan anak-anak yang sudah besar kita berangkatkan 40 hari sama ustaz. Saya juga akan keluar 40 hari. Kemudian program kita Ramadan ini kita kirim santri-santri yang sudah hafiz Quran untuk menjadi imam-imam taraweh yang merupakan sunnah mafkudah. Salat taraweh sunnah, tapi menghatamkan Quran dalam taraweh ini sunnah yang sudah dilupakan, dan itu tidak akan mungkin terjadi dihidupkan kembali tanpa adanya hafiz Quran, dan tanpa ada kerjasama kita semuanya paham bahwa Nabi dan sahabat dan ulama-ulama dari dulu tidak pernah tidak menghatamkan Quran dalam sholat taraweh. Untuk itu kita dukung program pondok ini sehingga sunnah yang sudah hilang ini bisa hidupkan kembali. Siapa yang niat tahun ini Ramadannya menghatamkan Quran dengan imam taraweh 1 juz, angkat tangan. Semoga Allah terima niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah program khataman Quran ananda kami dari pondok ini ya Allah. Ya Allah, berkatilah ya Allah hafalan anak ini ya Allah, memberi manfaat untuk umat ya Allah. Juga berkahi ya Allah pondok ini dan cabang-cabangnya ya Allah. Ya Allah, sempurnakan hajatnya dengan kudrat-Mu ya Allah. Selesaikan masalah-masalahnya dengan kudrat-Mu dari arah yang gaib ya Allah. Ya Allah, ikhlaskanlah para asatizahnya ya Allah. Jadikanlah semua ustadz-ustadznya ya Allah dan para santrinya ya Allah memiliki ta'aluk yang kuat denganmu ya Allah, menyelesaikan semua masalah dengan amal-amal yang Kau ridhoi seperti yang dicontohkan oleh Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, waktu singkat ya Allah. Banyak di antara teman kami yang hadir dalam majelis punya masalah, tapi mereka tidak dan belum bisa mengajukan kepada kami. Ya Allah, Kau Maha tahu masalah mereka. Selesaikanlah masalah mereka juga dengan kudrat-Mu, dengan keberkahan khataman Quran ini ya Allah. Berapa banyak hajat-hajat mereka di dalam majelis ini. Ya Allah, Kau Maha tahu hajat mereka dan juga hajat pondok, pembangunan pondok. Ya Allah, Kau sempurnakanlah semua itu dengan kudrat-Mu, dengan keberkahan khataman Quran ini ya Allah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi